Halo fellow President, Secretary, Treasury, dan Membership Directors Lions Club. Selamat atas penempatan Anda sebagai pejabat Lions Club. Topik pembahasan kita mengenai membangun klub branding. Topik ini merupakan bagian dari orientasi Anda sebagai PSTM. Semoga bermanfaat. Setiap klub perlu memiliki unique branding yang dibentuk sesuai dengan passion para anggotanya. Branding adalah identitas berdasarkan persepsi stakeholder, baik itu eksternal dan internal organisasi. Branding organisasi harus selaras dengan fakta sesungguhnya yang terjadi pada kegiatan klub sehari-hari. Dalam menetapkan branding organisasi, perlu mengacu pada pilihan segmen masyarakat yang dituju. Misalkan, segmen orang jompo atau segmen pelajar dan sebagainya. Branding organisasi menjelaskan dan membangun persepsi siapa saya dan mengapa klub kita ada. Contoh branding klub ialah klub yang concern dengan pendidikan, klub yang fokus dalam memberikan bantuan bencana, klub yang profesional dalam menjalankan program pengabdian, dan sebagainya. Brand organisasi terbentuk dari 3 unsur, yaitu nilai yang dimiliki oleh klub, personality dari para anggotanya, dan fakta kegiatan yang dilakukannya. Seperti pada contoh gambar berikut, resultante atau kombinasi dari ketiga hal ini akan membentuk persepsi stakeholder yang merupakan terbentuknya klub branding. Mengapa aspek branding ini penting? Branding adalah hal yang penting bagi organisasi karena meningkatkan club values, membangun kepercayaan dari para donatur, meningkatkan kebanggaan anggota klub, memperluas segmen masyarakat dalam pengabdian, dan lain sebagainya. Sebagai ilustrasi, pada gambar berikut terdapat 4 pemimpin bangsa: Soekarno, Sudirman, Mandela, dan Thatcher. Keempat pemimpin hebat ini memiliki branding yang berbeda. Persepsi atau branding pada Soekarno ialah leadership yang kuat, cepat mengambil hati rakyat, seorang komunikator hebat. Branding pada Sudirman ialah pejuang yang memiliki dedikasi sangat tinggi. Branding pada Mandela ialah pemimpin yang karismatik, integritasnya sangat tinggi, dan rendah hati. Branding pada Thatcher ialah wanita yang sangat persisten, tegas, dan keras. Demikian pula terhadap keempat gambar mobil berikut ini, menunjukkan produk mobil yang memiliki branding sangat berbeda satu sama lain. 4 branding masing-masing ialah mobil mewah, mobil sport, mobil keluarga, dan mobil rakyat. Lions Club telah terbentuk branding yang kuat sebagai institusi sosial yang terpercaya dan global. Nah, bagaimana dengan klub Anda? Branding apa yang akan Anda bangun dan kembangkan? Untuk menjawab itu, PSTM perlu memahami secara cukup mendalam apa passion dan aspirasi para anggota dalam kegiatan pengabdian dan kegiatan internal. Karena semua itu merupakan dasar acuan dalam menetapkan klub branding. Klub branding akan sangat diperlukan terhadap masyarakat penerima bantuan, terhadap donatur, baik perusahaan maupun perseorangan, dan juga terhadap anggota klub. Ketiga stakeholder ini sangat banyak mendukung kegiatan klub dalam mencapai keberhasilan. PSTM perlu menyadari dan berhati-hati atas terbentuknya persepsi terhadap klub Anda. Bahwa persepsi yang terbangun di antara stakeholder dapat berbeda cukup jauh. Contoh pada ilustrasi gambar ini, menurut pendapat para anggota klub, bahwa pengabdian yang dilakukan sangat besar
bersifat legacy dan efektif dalam distribusinya. Namun, bisa jadi menurut masyarakat penerima bantuan bisa memiliki persepsi yang berbeda, yaitu bantuan yang diterima tidak seberapa, kurang bermanfaat, dan kurang tepat sasaran. Oleh karena itu, PSTM harus memastikan secara langsung persepsi atau club branding yang terbangun pada setiap stakeholder. Berikut adalah langkah mendasar dalam membangun club branding. Langkah awal ialah menentukan segmen masyarakat yang menjadi target pengabdian atau penerima bantuan sosial. Penentuan segmen masyarakat ini perlu diselaraskan dengan kompetensi dan passion dari para anggota klub agar nantinya dapat mewujudkan branding yang dikehendakinya dengan tepat. Disarankan untuk menentukan segmen masyarakat yang lebih niche atau fokus terbatas agar dapat memberikan bentuk program pengabdian yang berkualitas, spesifik, dan mendalam. Klub yang tidak menentukan segmen masyarakat penerima bantuan, maka akan sulit untuk melakukan pengabdian dengan terarah atau nantinya cenderung sporadis setelah PSTM dan anggota menetapkan segmen masyarakat penerima bantuan sosial. Langkah berikutnya yaitu menetapkan klub branding dalam dua elemen dasar, yaitu elemen fungsional dan elemen emosional. Elemen fungsional ialah menentukan manfaat tangible atau manfaat nyata, baik bersifat langsung atau tidak langsung. Bentuk bantuan yang bersifat langsung, misalkan pemberian sembako. Contoh bentuk bantuan yang bersifat tidak langsung, misalkan memberikan pelatihan atau pendidikan. Bagaimana teknis pelaksanaannya? Apakah secara independen atau berkolaborasi? Berapa sering dilakukan dan sebagainya. Seluruh aspek tersebut akan membentuk persepsi pada masyarakat, sponsor, dan stakeholder lain. Apakah klub melaksanakannya dengan profesional, tertib, terstruktur? Itu semua adalah aspek branding. Demikian pula pada elemen emosional. Branding akan terbentuk secara instan dan cepat tersebar. Apakah penyelenggaraan bantuan sosial bersifat kekeluargaan, penuh ketulusan, menjalin hubungan persahabatan, sangat berkesan, atau sebaliknya, penyelenggaraan yang tidak simpatik, kasar dalam distribusinya, tidak atau kurang ada hubungan manusia. Seluruh kondisi ini akan berakumulasi membentuk club branding. Bila suatu club branding yang terbentuk buruk, maka cukup sulit dan lama untuk merubah menjadi baik. Namun, club branding yang baik pada awalnya bisa berubah cepat menjadi buruk bila melakukan kesalahan cukup fatal pada suatu event. Dalam proses membangun branding, ilustrasi pada gambar berikut ini menunjukkan langkah lanjutan yang perlu dilakukan oleh PSTM, yaitu pertama, kenali klub branding saat ini, tuliskan persepsi yang terbangun di masyarakat dan internal. Adakah spesifik values positif atau negatif yang terbentuk pada saat ini? Kemudian, rumuskan bersama anggota klub branding yang bagaimana yang ingin dibentuk dan dibangun. Tuliskan secara jelas dan spesifik. Club branding meliputi aspek fungsional dan emosional. Lakukan analisa atas terjadinya gap yang ada antara branding saat ini dan branding yang diinginkan. Diskusikan dan pimpin pembahasan dalam menentukan langkah kerja yang perlu dilakukan untuk menuju pada club branding yang diinginkan. Demikian pokok pembahasan
dalam menyusun dan membangun klub branding. Semoga berhasil diimplementasikan pada klub Anda. Salam pengabdian.